Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel ini Learning with Mr. Dino. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, dan materi kita kali ini adalah tentang noun. Sebelum saya melanjutkan materi saya akan memberikan informasi pada Anda bahwasanya materi kita kali ini tidak bersifat praktis ya teman-teman. Jadi materi yang akan kita sampaikan kali ini adalah materi yang bersifat informatif ya. Namun ada beberapa materi nanti akan kita sampaikan ini bersifat praktis ataupun berfungsi dalam speaking ataupun membantu speaking ada ya. Perbedaan antara British English dan American English itu ada. Akan tetapi secara umum ya pembahasan kita kali ini seputar noun hanya bersifat informatif saja seperti itu. Jadi noun pengertiannya apa, kemudian pembagian noun itu ada berapa, kemudian jenis-jenis noun itu ada berapa, seperti itu. Jadi hanya seputar itu saja ya. Jika kalian membutuhkan materi noun ya secara sebagaimana saya jelaskan tadi, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip ya, supaya kalian mendapatkan informasi utuh. Jadi tidak separuh-separuh, tidak kepotong. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Let's check it out. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita ya, noun. Jadi definisi daripada noun itu sendiri adalah sebuah penamaan terhadap sebuah benda ya. Noun itu adalah penamaan terhadap sebuah benda ya. Misalkan kayak meja, kursi, ini kan benda-benda ini berbeda ya jenisnya, tetapi mereka memiliki nama-nama tersendiri. Nah ini semua disebut dengan noun ya, seperti itu. Itu definisi singkat daripada noun. Kemudian noun itu sendiri dibagi menjadi 3 teman-temannya. Silakan dilihat di situ dari berdasarkan wujud, noun berdasarkan penamaan, dan noun berdasarkan jumlah. Pertama yang akan kita bahas adalah noun yang berdasarkan wujud ya. Jadi noun berdasarkan wujud itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama adalah concrete noun, kemudian yang kedua adalah abstract noun. Apa sih yang dimaksud dengan concrete noun? Ya, concrete noun adalah noun yang bersifat konkret. Konkret itu bahasa serapan, sebenarnya udah menjadi serapan bahasa Indonesia ya. Jadi concrete noun adalah noun yang bersifat konkret, nyata dan jelas. Dan noun yang dapat dipanca oleh indera, dapat dilihat, dapat dipegang. Nah itu disebut sebagai concrete noun. Konkret dia, jelas, tampak bendanya. Contohnya di sini ada meja, ada table, ada chair, ada class, ada car, dan sebagainya. Jadi kata benda ataupun segala jenis noun yang itu bisa dilihat dan dipegang, nah itu disebut sebagai concrete noun. Jelas ya? Kemudian yang kedua adalah abstract noun. Apa sih abstract noun itu? Abstract noun kebalikan dari concrete noun. Kalau concrete noun, noun yang dapat dilihat dengan indera, dipegang dan sebagainya. Abstract noun adalah noun yang tidak dapat diindra, tidak dapat dilihat, namun dia dapat dirasakan. Seperti itu. Contohnya cinta, love, kemudian ada happiness, ada sadness, ada lain sebagainya. Jadi noun-noun yang tidak bisa dilihat namun hanya bisa dirasakan ya, seperti itu. Kayak cinta itu kan bisa dirasakan, feeling, perasaan, kemudian sadness, kesedihan, happiness, kebahagiaan. Nah itu semua noun yang tidak bisa dilihat namun dia bisa dirasakan. Nah ini dikategorikan sebagai abstract noun. Jelas ya? Itu noun berdasarkan wujud. Cuman ada 2 pembagiannya. Kemudian yang kedua adalah noun yang berdasarkan penamaan. Ya, noun berdasarkan penamaan itu dibagi jadi 4 teman-teman ya. Pertama ada common noun, kemudian ada proper noun, ada collective noun, dan ada material noun. Pertama kita bahas adalah common noun. Common noun, namanya juga ada common, umum ya. Jadi noun yang bersifat umum. Maksudnya apa sih noun bersifat umum itu? Ya, segala sesuatu kata benda, segala kata benda itu disebut sebagai common noun. Contohnya kayak itu tadi meja, kursi, kemudian father, ada mother, ada sister, ada plane, pesawat, ada car, ada ship, ada kapal, ada monkey, ada apple. Nah, noun yang bersifat common, umum ya. Ini hanya segi penamaan saja. Jelas ya? Jadi common noun itu definisinya adalah noun yang bersifat umum sebagaimana contoh yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah proper noun. Nah, proper noun
adalah noun yang bersifat khusus. Noun yang bersifat khusus. Khusus dari mananya? Ya. Nah, proper noun ini kekhususannya ada dua, teman-teman ya. Pertama, kekhususan di proper noun ataupun noun yang bersifat khusus adalah penulisan pada noun ini harus menggunakan huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Ya, huruf kapital itu adalah huruf besar ya. Dalam alfabet kita kan ada huruf besar, ada huruf kecil tuh ya. Nah, dalam menuliskan noun, proper noun, pertama syaratnya harus menggunakan huruf kapital, dan yang kedua tidak boleh menggunakan artikel, baik itu an maupun the. Nah, contohnya adalah dalam penulisan nama daerah. Misalkan Jakarta, ada Bali, ada Aceh, ada Solo. Nah, itu kita wajib menggunakan kapital penulisannya. Jadi nggak boleh B. Misalkan kita mau nulis Solo, S-nya kecil, nggak boleh. Kita ingin nulis Bali, B-nya kecil, itu nggak boleh. Karena ini nama daerah. Kemudian juga nama negara ya. Nama negara kayak Indonesia, itu nggak boleh kita pakai huruf kecil. Kita harus menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar. Kemudian ada Amerika juga menggunakan huruf kapital seperti itu, dan negara-negara lain juga ya. Kemudian selain itu juga nama orang ya, nama orang juga kita harus menggunakan huruf apa? Huruf kapital. Itu syarat pertama pada proper noun, yaitu penulisan nounnya harus menggunakan huruf kapital. Dan syarat kedua, tidak boleh ya pada proper noun ini tidak boleh kemasukan artikel. Ya, tidak boleh kemasukan artikel baik itu an maupun the. Jadi misalkan kalian ingin mengatakan saya pergi ke Jakarta. Jakarta itu kan nama tempat, masuk kategori proper noun yang penulisannya harus menggunakan huruf kapital tadi ya. Nah, kalian mengatakan begini, I go to the Jakarta. Kalian letakkan artikel the di situ. Ini boleh tidak? Tidak boleh ya. Kenapa? Karena sekali lagi nama tempat, nama negara, nama orang itu tidak boleh menggunakan artikel. Misalkan kalian mengatakan begini nih, saya melihat Ahmad, I see the Ahmad. Kalian menggunakan artikel the, ataupun kalian menggunakan artikel selain the atau an, I see an Ahmad, nggak boleh juga ya. Jadi nama daerah, nama negara, nama orang, dan nama-nama tertentu lainnya itu tidak boleh ditambahkan artikel an maupun the, dan penulisannya harus menggunakan kapital. Lalu ada yang tanya nih, loh Mister, bagaimana dengan Amerika? Itu kok ada tulisannya The United States of America, ataupun England tuh The United Kingdom. Bagaimana nih dengan dua negara ini? Nah, untuk The United States of America itu bukan the-nya, itu bukan menunjukkan satu negara Amerika, itu bukan ya. Nah, kalian bisa lihat deh terjemahannya. The United, apa sih arti United? United itu adalah persatuan. The United States, persatuan negara-negara of America. Jadi persatuan negara-negara Amerika. Ya, jadi ketika mengatakan the United States of America, the-nya itu tidak merujuk pada satu negara Amerika, itu bukan. Jadi the itu adalah perkumpulan dari banyak negara ini. Jadi negara bagian Amerika lah begitu ya. Makanya boleh menggunakan the United States of America. Sama kayak England tadi ya, the United Kingdom. Nah, penjelasannya sama. Jadi the-nya situ bukan kembali ke satu negara Amerika atau England, bukan. Akan tetapi kembali ke makna global, perkumpulan negara-negara bagian. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita masuk yang collective noun. Sebagaimana kalian baca namanya ya, namanya juga kolektif. Kolektif itu adalah kumpulan, majmu ya, perkumpulan. Nah, kolektif noun adalah noun yang bersifat majmu, bersifat perkumpulan. Nah, jadi noun yang berkumpul. Ya, seperti itulah kurang lebih definisinya. Contohnya grup, ada class, ada family, ada team. Nah, seperti itu. Nah, ini noun yang bersifat majmu, perkumpulan ya. Tim itu kan mesti tidak hanya satu orang, mesti ada beberapa orang. Grup juga mesti terdiri dari beberapa orang. Class juga mesti terdiri dari beberapa siswa. Family juga, apalagi family ada ayah, ada ibu, ada bapak, ada anak, ada kakek, ada nenek, seperti itu. Jadi noun-noun yang bersifat perkumpulan, makanya dia disebut sebagai collective noun. Nah, ada perbedaan pada collective noun dalam British English dan American English. Oke, jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya dalam tes bahasa Inggris itu
Ada yang kita kenal dengan tes TOEFL, ya Indonesia familiar dengan tes TOEFL. Kemudian ada juga tes IELTS. Nah, TOEFL ini ngiblat ke Inggrisnya Amerika, sedangkan IELTS adalah tes Inggris yang ngiblat kepada Inggrisnya orang-orang England seperti itu. Nah, ini berbeda ya, TOEFL sama IELTS. Nah, dalam materi collective noun antara British English atau Inggrisnya orang Amerika dan Inggrisnya orang British itu berbeda. Perhatikan. Orang-orang Amerika mengkategorikan collective noun ini mereka kategorikan sebagai noun yang tunggal. Ya, saya ulang sekali lagi, orang-orang Amerika ataupun Inggrisnya orang Amerika dalam TOEFL ya, collective noun itu mereka golongkan sebagai noun yang tunggal. Kebalikannya dengan British English. Kalau British English itu adalah collective noun itu mereka golongkan sebagai noun yang jamak seperti itu. Nah, di sini ada contohnya ya. Example. Perhatikan contoh pertama. The team wins the game. The team wins the game. Di sini ada kata kerja wins. Saya menggunakan S. Nah, S itu menunjukkan subjeknya tunggal, ya. The team itu dikategorikan tunggal, makanya verbnya menggunakan S, ya. Nah, sedangkan yang bawah, the team win the game, dia tidak menggunakan S di sini, ya. Berarti ini menunjukkan timnya di sini adalah jamak. Nah, yang atas adalah AE ataupun kita panjangannya adalah American English, Inggrisnya orang-orang Amerika ataupun TOEFL ya, tes TOEFL. Kemudian yang bawah adalah BE yaitu Inggrisnya orang British English seperti itu. Nah, jadi oleh orang-orang Amerika collective noun itu sekali lagi mereka kategorikan sebagai noun yang bersifat tunggal, sedangkan orang-orang British adalah noun yang bersifat jamak. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian mengerjakan soal TOEFL ataupun IELTS nanti ketika menemukan soal seperti ini hati-hati ya. Ini kalian ngerjakan apa dulu nih? Kalau tes yang kalian kerjakan adalah tes TOEFL, maka pilihlah yang tunggal. Nah, kalau tes yang kalian kerjakan adalah tes IELTS, maka pilihlah yang jamak. Seperti itu ya. Ini perbedaan antara British English dan American English. Oke, kemudian yang terakhir ada material noun. Material. Jadi kalau kita mau bangun itu kita harus butuh material. Mau bangun rumah kita butuh material. Materialnya apa? Ada batu, ada air, ada semen dan sebagainya. Nah, material noun sebagaimana dengan namanya adalah material noun yang berasal dari alam. Ya, contoh di situ ada air, ada water, kemudian ada stone, ada batu, ada gold, emas, ada silver, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu noun, kata benda yang itu bersumber dari alam, maka dia secara penamaan disebut sebagai apa? Good. Material noun. Ya, seperti itu. Ini berdasarkan penamaan. Kemudian kita lanjut yang ketiga, berdasarkan jumlah. Nah, seperti itu ya. Jadi noun berdasarkan jumlah itu dibagi jadi dua, teman-teman. Pertama adalah countable noun, noun yang bisa dihitung, countable noun. Kemudian yang kedua adalah uncountable noun, noun yang tidak bisa dihitung. Mari kita bahas yang pertama. Countable noun adalah noun yang bisa dihitung. Pada countable noun, ini kata bendanya bisa dihitung dan bisa dijamakkan. Kemudian untuk uncountable noun, kebalikannya. Dia tidak bisa dihitung dan juga tidak bisa dijamakkan. Perbedaan kedua, countable noun bisa kalian masukkan angka 1, 2, 3. Misalkan one pen, ya, satu pulpen. 2 cars, 2 mobil. 3 houses, 3 rumah. Nah, boleh kalian masukkan angka-angka ataupun kalian masukkan artikel e sama n yang menunjukkan sebuah. Contohnya a car, boleh. A car, boleh, sebuah mobil. Kemudian an apple, sebuah apel. Jadi countable noun bisa kalian masukkan angka-angka, kemudian bisa juga kalian masukkan artikel e dan n yang menunjukkan arti sebuah. Kebalikannya dengan uncountable noun, yaitu noun
yang tidak boleh kalian masukkan angka di situ. Ya, tidak boleh juga kalian masukkan artikel e sama n. Contohnya nggak boleh kalian katakan air kan termasuk uncountable ya. Nggak boleh kalian katakan water, nggak boleh. Water ataupun money nggak boleh. Ya, kalaupun kalian mau menggunakan artikel, gunakanlah artikel yang the. Kenapa the? Ya karena the ini maknanya umum ya. Adapun sama n itu menunjukkan sebuah. Nah, kalau dia sebuah berarti khusus untuk yang bisa dihitung. Nah, sementara uncountable noun adalah noun yang tidak bisa dihitung. Dapat dipahami ya? Itu perbedaan pertama. Saya ulangi lagi, perbedaan pertama. Countable noun itu bisa dihitung dan bisa dijamakkan. Uncountable tidak bisa dihitung dan tidak bisa dijamakkan. Countable noun itu bisa dikasih angka-angka dan artikel sama n. Uncountable noun tidak bisa dikasih angka-angka dan juga tidak bisa dikasih artikel sama n. Pakai the dia boleh. Kemudian perbedaan yang ketiga, countable noun secara hitungan ya dia bisa jamak, bisa tunggal. Saya ulangin, countable noun secara hitungan dia bisa tunggal, bisa jamak. Contohnya, mobil, satu mobil, one car. Kalau 5 mobil, 5 cars. Dia bisa tunggal, bisa jamak. Paham ya? Satu rumah, one house. 3 rumah, 3 houses. Bisa tunggal, bisa jamak. Kemudian untuk yang uncountable noun ini bilangannya ataupun hitungannya tunggal saja ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa jamak. Ya karena tadi dia tidak bisa dijamakkan ya. Contohnya air. Air panas. Water is hot. Kalian menggunakan is. Karena is ini menunjukkan tunggal. Nggak boleh kalian katakan water are hot, itu nggak boleh. Karena water sendiri adalah uncountable noun. Noun yang tidak bisa dihitung. Pasir. Sand is much, banyak. Nggak boleh kalian katakan sand are much, nggak boleh. Jadi dia bilangannya, hitungannya pasti tunggal. Sedangkan yang countable noun ya, dia bisa tunggal, bisa jamak sesuai dengan bendanya. Kalau bendanya tunggal pakai is, bendanya jamak pakai are, seperti itu. Oke teman-teman, ini materi kita seputar noun ya. Sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya apa yang kita sampaikan ini lebih kepada bersifat informatif ya. Jadi kalaupun ada yang kita gunakan dalam praktek, mungkin ini nih ya, jadi perbedaan antara collective noun antara British English dan American English seperti itu, terutama dalam ketika kita mengerjakan tes TOEFL ataupun IELTS misalkan, kalau ada soal yang muncul seperti itu. Jadi intinya semoga video kali ini memberikan wawasan pada Anda bahwasanya oh ini toh noun, oh ini toh pembagian noun, oh ini toh penjelasan noun, oh ini toh definisi noun, seperti itu ya. Ya cukup sekian pembahasan kita kali ini. Seperti biasa saya tidak lupa untuk mengingatkan Anda, jika Anda belum subscribe di YouTube channel, silakan subscribe di YouTube channel, like, komen jika perlu, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi kring, karena setiap kali kami mengupload video, kalian akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari kami dari video-video terbaru yang kami upload ya, seperti itu. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, menambah wawasan kalian, menambah ilmu kalian, silakan jangan sungkan-sungkan nih, saya bolehkan ya kalian share video ini ke teman-teman kalian. Semoga mereka juga merasakan kebaikan, kemanfaatan sebagaimana yang kalian rasakan. Oke, terakhir silakan tonton video kita, ikuti channel kita, karena insya Allah kita kedepannya akan mengupload video-video terbaru, dan kami minta doa dan dukungan kalian. Semoga kami istiqomah mengupload video-video tutorial pembelajaran bahasa Inggris dengan metode yang simple dan sederhana dan dapat mudah dipahami, lebih tepatnya praktis. Seperti itu. The last from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video. Goodbye.